Eh, 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 eh. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal Saudara-saudara kita yang beragama lain, kalau memang sajaane cocok karo tahlilan, cocok karo yasinan, mbok ndang mlebu Islam ae. Ben gak dadi perkara. Nah, jelas itu mempersulit kita. Jadi kalau sudah wafat agama non muslim, haram didoakan kalau sudah wafat. Kalau yang hidup oke, yang hidup boleh didoakan mendapat petunjuk, boleh didoakan masuk Islam, boleh. Nah ya kalau yang sudah menikah ya sudah, tidak boleh kita tahlilan. Tapi yang wafat itu Islam. Oh ya, kalau yang wafat Islam boleh lah. Yang wafat Islam boleh. Kemudian yang saudaranya non muslim, yang nyuruh non muslim, ya katakanlah kakaknya non muslim atau kakaknya muslim wafat, adiknya non muslim, golek tukang tahlil gitu kan ya. Kok tukang sih, maksud tukang? Gak, golek jamaah tahlil. Nah, kemudian Mas Ali muni, wis teko engko dongakno sing golek iki masuk Islam. Boleh lah. Ndongakne masuk Islam boleh. Tapi aja nyang ngarepe wong kok muring-muring. Tapi yang jelas yang diharamkan adalah memohonkan ampun non muslim. Mohon maaf kepada non muslim, jangan tersinggung. Ini ajaran kami memang seperti ini. Ajaran penjenengan monggo terserah, tapi yang jelas kami berhadapan dengan sama muslim, kita haram memohonkan ampun pada non muslim, hidup atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu waras dan hidup waras, mati juga waras. Kita hidup muslim, mati juga muslim. Covizen semuanya, kalau yang seperti ini kita bilang sesat, pasti banyak yang tidak terima. Kalau kayak gini kita ngomong mereka ini melenceng dari Quran dan hadis, mereka juga pasti banyak yang tidak terima. Tapi pada kenyataannya memang itu berselisihan dengan Quran hadis, dan itu memang benar-benar sesat. Yang mengatakan sesat bukan saya, tetapi bahkan kiai-kiai mereka, ulama-ulama mereka mengatakan itu sesat. Kenapa? Karena mereka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke lah kalau yasinan diadakan di tempatnya orang Islam, mungkin khilafiyah. Oke, kita setuju, kita masih bisa maklumi khilafiyah. Ya, itu khilafiyah. Artinya ada yang setuju dengan yasinan, ada yang tidak. Kita hormati masing-masing pendapatnya karena sama-sama mempunyai dalil dan dasarnya masing-masing. Ya mungkin sebagian mengatakan itu bid'ah, tapi terserahlah. Tapi kalau misalkan itu diadakan di tempatnya kaum muslimin, saya tidak akan berkomentar. Saya tidak akan memberikan sebuah omongan-omongan yang keras. Tetapi ini masalahnya, yasinahnya di tempatnya orang-orang non muslim, dan ini hampir terjadi di berbagai tempat, termasuk di tempat saya dulu di metro, di kota metro di mana kami tinggal. Itu nggak jauh dari tempat tinggal saya, itu ada kompleknya orang-orang Cina, orang-orang Konghucu, ya Tionghoa lah, yang agamanya pastinya bukan orang Islam. Tapi kalau mereka, di antara salah satu mereka itu ada yang meninggal, mereka ngundang kiai, mereka ngundang ustadz, mereka mengundang jamaah yasinan untuk yasinan di tempatnya. Dan yasinannya itu selama 7 hari. Bayangin, selama 7 hari. Dan itu ustadznya berangkat, jamaahnya berangkat. Kenapa? Karena nanti mereka di sana dikasih makanan yang enak, berkatnya juga enak. Di dalam berkat itu dikasih angpau. Bayangin coba, mereka rela menggadaikan agama untuk ya sekedar angpau tadi itu. Kemudian ya berkat yang menurut mereka, wah lumayan ini, berkatnya enak. Orang Cina kan kaya-kaya, kata mereka begitu. Padahal itu sudah bertentangan, akidah kita ini jauh. Jadi banyak orang-orang yang menjual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia yang secuil tadi itu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita dalam Al-Qur'an untuk membatasi wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan yang benar dengan yang batil. Kemudian ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat-ayat yang lain menyebutkan
Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila, dan janganlah kamu memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu dengan harga-harga yang murah. Ya tadi itu, mereka rela berangkat yasinan ke tempatnya orang-orang non muslim karena mengharapkan berkat. Tadi itu berkat yang enak, ya entah apalah isinya, pokoknya enak gitu kan. Kemudian ada angpau di dalamnya. Mereka rela untuk berangkat hanya demi itu, menggadaikan akidah mereka, menggadaikan keagamaan mereka untuk mendapatkan samanan qalila, dunia yang hanya benar-benar murah sekali, yang sangat kecil sekali. Berapa sih angpaunya? Paling 100.000, paling 150 apa 200 lah paling gede. Tapi kan itu menggadaikan akidah, ini luar biasa. Jadi mohon maaf kalau yang seperti ini kemudian kita katakan sesat. Ya kalau saya harus tegas, ini katakan sesat. Kalau masalah mereka yasinannya di tempat orang kaum muslimin, ya khilafiyah silahkan. Tapi kalau ini jelas-jelas sesat, kesesatan yang nyata, karena mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas-jelas memperingatkan kita semua, jangankan kok mendoakan, ya jangankan kok sampai yasinan gitu kan, yasinan di tempatnya orang-orang non muslim, mendoakan saja kita nggak boleh. Jelas loh ayat-ayatnya yang disampaikan oleh Kiai Haji Zahro tadi itu sudah jelas sekali. Itu dasar-dasarnya ada semua di dalam Quran, di dalam hadis. Nggak boleh. Rasulullah SAW ketika pamannya meninggal, Abu Thalib meninggal, Rasulullah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah mendoakan ampunan kepada Abu Thalib. Karena Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Bayangin, Rasulullah aja nggak boleh loh mendoakan pamannya sendiri, yang padahal pamannya seumur hidup selalu mendampingi Rasulullah. Tapi karena mati dalam keadaan musyrik, Rasulullah nggak boleh mendoakannya. Apalagi ini jelas-jelas bukan siapa-siapa kita, cuman tetangga, cuman orang yang yang kita kenal. Kemudian kita diundang untuk yasinan di tempat mereka, kok kita yasinan, ikut yasinan, kita ikut mendoakan, kan lucu. Jadi batas-batas toleransi tolong dijaga. Al-Quran mengajarkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Cara doa kita itu sudah berbeda, kitab kita sudah berbeda, kiblat kita sudah berbeda, Tuhan kita, Nabi kita sudah jelas-jelas berbeda. Jadi bagaimana mungkin kok kalian membenarkan sesuatu yang salah, membenarkan sesuatu yang harusnya dari awal sudah berbeda? Kan mereka kalau misalkan diundang gitu kan, kalian diundang untuk masalah yasinan, kan tinggal jawab, lah kami ini kan muslim, nggak boleh dong mencampur adukkan masalah agama gitu kan. Kami muslim, kami hanya yasinan, kami hanya mendoakan orang-orang muslim, nggak boleh kami mendoakan orang-orang non muslim. Mereka pastinya punya keyakinan dan cara doanya sendiri, jadi harus ditolak, tolaknya pun dengan cara yang baik gitu kan. Kita kasih pemahaman kepada mereka kalau kita itu punya batasan dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kalau sudah sangkut pautnya dalam masalah agama, ya sudah, nggak ada namanya campur aduk, nggak boleh. Batas toleransi itu adalah saling tidak mengganggu, selesai. Kalau sudah saling mengganggu apalagi campur aduk, itu bukan lagi toleransi, tapi itu adalah kebodohan hakiki. Wallahu a'lam bishawab.